Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi, ah, bukan materi ya, jadi membahas tentang soal-soal persiapan US kalian. Ya, oke kita masuk saja ke soalnya. Pertama di sini ada 100 pangkat 1/2 dikali 81 pangkat 3/4 dikali 36 pangkat setengah. Ya, soal-soal seperti ini kalian tuh minimal harus hafal perpangkatan dari 1/2 sampai ya 20 pangkat 2 gitu tuh ya. Jadi untuk mempermudah soal-soal menjawab soal-soal yang seperti ini. Di sini 100 ya pangkat setengah itu kalau kita lihat 100 itu merupakan 10 pangkat 2 ya. Jadi 10 pangkat 2 di sini dipangkatkan dengan setengah. Kemudian di sini ada 81 ya pangkat 3/4. 81 itu kita tahu merupakan 3 pangkat 4 ya. Kemudian dipangkatkan kembali dengan 3/4. Kemudian di sini ada 36 pangkat setengah. Ya, 36 pangkat setengah. 36 itu merupakan 6 pangkat 2 kemudian dipangkatkan dengan setengah. Oke, di sini kita dapat 10 pangkat 2 dipangkatkan setengah ya, berarti 2 kali setengah. 2 kali setengah itu merupakan 1. Kemudian 4 dikali 3/4 itu merupakan hasilnya 3. Kemudian 2 dikali setengah lagi hasilnya 1. Maka di sini kita dapat 10 pangkat 1 hasilnya 10. Kemudian 3 dipangkatkan dengan 3 hasilnya itu 27. Kemudian 6 dipangkatkan 1 itu 6. Jadi soal ini ya bisa kita rubah menjadi 10 kali 27 kali 6 ya. Dan kita kalikan 27 kali 6 itu hasilnya adalah 162 ya. Kalikan 10 berarti 1620. Berarti di sini jawabannya adalah yang B ya. Kemudian soal yang berikutnya, bentuk sederhana dari X pangkat 3. Oke, soal yang seperti ini ya. Berarti ini ya, semua yang ada di sini, yang ada di dalam kurung, ini pangkatnya itu dikalikan dengan 2 ya. Pangkatnya dikalikan 2 berarti kita dapatkan di sini kan X pangkat 3 ya. Berarti 3 kali 2 itu kan 6, kemudian 5 kali 2 itu 10 ya. Z-nya min 3 kali 2 itu min 6 dibagi dengan X pangkat min 2 kali 2 berarti X pangkat min 4, Y pangkat min 2, kemudian Z pangkat 8. Nah, sudah dapat seperti ini ya. Kemudian cara menyederhanakannya adalah setiap pangkat yang negatif, ini kan ada negatif 1, 2, 3 gitu ya. Setiap pangkat negatif itu pindah ruas ya. Berarti misalkan ini kan min 4 pindah ruas ke atas gitu. Ini kan karena tadinya penyebut ya di bawah, ini pindah ke atas. Yang di bawah juga pindah ke atas semua. Kemudian yang atas pindah ke bawah. Ya. Jadi yang tadinya negatif 4 gitu ya. Jadi sini kan X 6 nih. Negatif 4 pindah ke atas itu jadi positif 4. Jadi ini ditambah 4. Kemudian di sini ada Y pangkat 10 ya. Di sini min 2 pindah ke atas gitu ya. Jadi ditambah 2. Nah, Z yang di sini tidak usah ditulis ya. Karena dia pindah ruas ya. Pindah ke bawah. Di sini kan ada Z pangkat 8, yang min 6 pindah ke bawah jadi plus 6. Hasilnya adalah X pangkat 10 Y pangkat 12 per Z pangkat 14 ya. Maka hasilnya adalah yang A ya. Yang A jawabannya. Oke, kemudian di sini ada soal sebuah mobil menghabiskan 8 liter bensin untuk menempuh jarak 56 km. Jika jarak yang ditempuh 84 km, maka bensin yang diperlukan adalah, ini materi merupakan perbandingan senilai ya. Perbandingan senilai itu apa? Jadi intinya kalau contohnya nih, semakin banyak pekerja, maka semakin banyak pula upah yang dikeluarkan gitu ya. Jadi kalau variabelnya bertambah, maka hasilnya pun bertambah ya. Kemudian kalau variabelnya makin sedikit, maka hasil dari variabel itu juga makin sedikit. Ya, contohnya lagi, semakin sedikit jumlah pekerja, maka semakin sedikit pula upah yang harus dikeluarkan. Kalau misalkan dalam bentuk barang gitu ya,
semakin banyak buku yang dibeli, maka semakin bertambah pula harga yang harus dibayar gitu kan. Uang yang harus dibayarkan itu semakin besar. Kemudian semakin sedikit buku yang dibeli, maka semakin berkurang jumlah harga yang harus dibayarkan. Oke, maksudnya gimana sih? Ya. Untuk yang sebanding ini rumusnya itu A1 dibagi A2 sama dengan B1 dibagi B2. Artinya kita dapatkan di sini, misalkan di sini A1 pertama kita tahu bensin ya, misalkan A1 itu bensin 8 liter ya. Kemudian yang ditanya bensin yang diperlukan, berarti A2 kan yang ditanyakan misalkan gitu. Kemudian menempuh jarak dari 8 liter ini gitu ya, bisa menempuh jarak 56 km ya. Berarti ini misalkan B1 56 km. Kemudian B2-nya itu adalah 84 km. Ini merupakan perbandingan yang senilai. Kenapa? Karena semakin jauh jarak yang ditempuh, otomatis bensin yang dikeluarkan juga harus semakin besar gitu ya. Nah, maka bisa kita gunakan cara yaitu A1 dibagi A2 ini akan sama dengan B1 dibagi B2, di mana A1-nya itu 8, A2-nya yang kita cari, B1-nya 56 per 84 ya. Berarti kita kalikan silang saja gitu ya. Berarti 8 dikali 84 ini akan sama dengan 56 A2. Ya, ini bisa kita coret ya. Ini 7, ini 1 gitu kan. Kemudian berarti di sini A2 ini merupakan 84 dibagi 7. Maka A2 hasilnya itu akan sama dengan 12 liter ya, 12 ya. Maka di sini jawabannya adalah yang E. Nah, ini merupakan contoh perbandingan yang tidak senilai ya, atau berlainan. Nah, contohnya sebuah panti asuhan memiliki persediaan beras yang cukup untuk 20 orang selama 15 hari. Jika penghuni panti asuhan bertambah 5 orang, persediaan beras akan habis dalam waktu titik. Nah, contohnya yang tidak senilai atau berlawanan ini, contohnya seperti ini. Ya, jadi semakin banyak pekerja, otomatis waktu penyelesaiannya itu akan semakin singkat. Ya, semakin sedikit pekerja, maka semakin lama pula waktu penyelesaian suatu proyek gitu ya. Kemudian kecepatan kendaraan gitu ya, semakin cepat ya suatu kendaraan, maka semakin singkat juga waktu yang ditempuh. Atau kebalikannya, semakin lambat kendaraan gitu ya, maka semakin lama juga waktu yang harus ditempuh. Nah, ini juga termasuk gitu ya. Yang pertama ada 20 orang gitu ya, makan beras ya. Jadi 20 orang itu bukan beras, makan nasi gitu ya. Jadi sina beras ini cukup ketika 20 orang itu 15 hari. Nah, ketika bertambah orangnya berarti otomatis harinya pun akan semakin singkat gitu ya. Maka ini rumusnya yang digunakan adalah A1 dibagi A2 ini sama dengan B2 dibagi B1. Jadi di sini ya A1-nya 20 gitu ya, orang gitu ya. Kemudian A2-nya gitu ya. Di sini kan dari 20 bertambah 5 berarti 20 tambah 5 itu 25 ya. Kemudian B1 B1-nya itu ya ini ya, 20 orang itu cukup dalam 15 hari. Berarti B1-nya 15, kemudian B2-nya ini yang kita tanyakan gitu kan. Berarti di sini A1 dibagi A2 ini akan sama dengan B2 dibagi B1. Ya. A1-nya itu adalah 20 ya per 25, ini akan sama dengan B1 dibagi B2 dibagi B1. Berarti di sini B2 dibagi B1-nya 15 ya. Kita kalikan silang gitu kan. Berarti 20 dikali 15 ini akan sama dengan 25B2 ya. Kita bisa sederhanakan, ini dibagi 5 berarti hasilnya 4. Yang ini 5 gitu ya. Berarti di sini 60 ini sama dengan 5B2. Maka B2 ini sama dengan 60 dibagi 5. Maka B2 ini hasilnya akan sama dengan 12 hari. Ya. Jadi intinya kalau soal yang perbandingan yang tak senilai atau berlawanan ini, jadi kalau semakin banyak orang, otomatis dia akan semakin cepat habis beras yang tersedia ya. Maka jawabannya itu pasti di bawah 15 hari.
yang mungkin kan antara A, B, dan C. Yang D dengan E udah otomatis salah. Oh, jawabannya C. Oke, soal berikutnya penyelesaian dari himpunan SPLDV ya. Jadi di sini ada 2x min 3y sama dengan min 13, kemudian x ditambah 2y sama dengan 4 ya. Jadi kalau untuk SPLDV sederhananya itu koefisiennya samakan gitu ya. Boleh x dulu untuk variabel x atau koefisien dari variabel y. Ya di sini kita selesaikan untuk x dulu. Maka berarti di sini ada 2x min 3y sama dengan min 13. Di sini variabel x kan punya koefisiennya 1. Berarti harus dikalikan 2 kan? Jadi ketika dikali 2 jadi 2x tambah 4y sama dengan 8. Oke, kita kurangi. Berarti min 3 dikurangi 4 jadi min 7y ini akan sama dengan min 21. Maka y-nya sama dengan min 21 dibagi min 7. Maka kita dapat y sama dengan 3. Ya, y sama dengan 3 kita substitusi ke x tambah 2y sama dengan 4. Ya, berarti x ditambah 2 dikali 3 sama dengan 4. X ditambah 6 sama dengan 4. Berarti x sama dengan 4 dikurangi 6. Berarti x sama dengan min 2. Berarti x-nya min 2, y-nya 3. Berarti jawabannya yang B. Oke, kemudian ini kita hapus dulu saja ya. Nah, di sini ada 5 kg gula pasir dan 30 kg beras. Oke, jadi kalau ada soal pertanyaan, soal cerita seperti ini, ya, ini merupakan soal cerita dari SPLDV ya. Jadi kita misalkan aja langsung. Untuk gula pasir kita misalkan sebagai X, kemudian untuk beras kita misalkan sebagai Y. Jadi di sini berarti 5X ditambah 30Y sama dengan 410.000. Ya. Kemudian sedangkan harga 2 kg gula pasir ya, gula pasir kita ganti dengan X gitu ya. Ditambah 60Y sama dengan 740.000. Yang ditanyanya gitu kan berarti adalah 2x ditambah 5y, ini yang ditanyakan gitu kan. Nah, sama seperti cara sebelumnya itu kita hilangkan dulu salah satu variabel ya. Di sini saya ambil untuk menghilangkan variabel yang y gitu ya. Berarti yang ini kali 2, yang ini kali 1 tetap ya. Berarti 5x kali 2 gitu kan. Kita kasih garis. 5x kali 2 berarti 10x ditambah 60y ini sama dengan 8203 kali ya. Jadi kita kurangi saja. Berarti di sini dapat min 8x ini habis gitu kan y-nya. Maka hasilnya adalah min 80.000. Berarti kita dapat x-nya sama dengan 10.000 ya. Kita dapat x 10.000. Oke. Kita hapus dulu. Kita dapat x sama dengan 10.000. Nah, kemudian ya, tadi kita punya bahwa 5x ya tambah 30y ini kan sama dengan 410.000. X-nya kita punya 10.000, berarti kita substitusi 5 dikali 10.000 ini ditambah 30y ini sama dengan 410.000. Berarti di sini 50.000 ditambah 30y sama dengan 410.000. Berarti 30y ini sama dengan 410.000 dikurangi 50.000. Maka 30y ini akan sama dengan 360.000. Oke, ini kesini saja ya.
maka hasilnya Y ini sama dengan 360.000 dibagi dengan 30. Ini coret, 36 bagi 3 itu 12, nolnya 3. Ya, jadi Y-nya 12.000. Ya, karena kita sudah dapat X-nya berapa dan Y-nya berapa gitu ya. Kita bisa hapus dulu. Ya, yang ditanya adalah 2X tambah 5Y, berarti 2 dikali 10.000 ditambah 5 dikali 12.000. Hasilnya berarti ini 20.000 ditambah 60.000. Hasilnya adalah 80.000 ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Ini hapus lagi. Oke, soal berikutnya ya. Ini merupakan soal dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel ya, menentukan model matematika. Jadi di sini seorang pengembang akan membangun perumahan di atas tanah luasnya tidak lebih dari 18.000 ya. Nah, kemudian ia akan membangun tidak lebih dari 150 unit rumah atas tipe RS dan RSS. Berarti di sini kita tulis ada tipe rumah RS dan tipe rumah RSS ya. Untuk tipe rumah RS memerlukan tanah 135 meter persegi. Untuk RSS adalah 90 meter persegi. Tadi ya pengembang itu punya tanah ya sebesar 18.000 gitu kan. Jadi ketika RS ya, banyaknya RS dengan ditambah banyaknya RSS, ini jumlah tanah ya tidak boleh melebihi dari 18.000 meter persegi ya. Jadi artinya apa? Jadi ketika si pengembang itu mau bangun RS, mau bangun RSS gitu ya, sebanyak apapun itu tidak boleh lebih dari 18.000 meter persegi. Kenapa? Karena tanahnya yang dipunya pengembang hanya 18.000 meter kan. Ya, jadi bisa kita simpulkan, misalkan RS ini kita anggap sebagai X dan RSS ini kita anggap sebagai Y, berarti di sini 135X gitu ya, ditambah 90Y, ini tidak boleh lebih sama dengan dari 18.000 gitu ya, karena pengembang punya tanahnya cuma 18.000. Kemudian apa ya, pengembang itu kan ingin buat rumah ya, tapi tidak boleh rumahnya itu lebih dari 150 unit ya. Jadi ketika RS dibangun dengan RSS dibangun, itu tidak boleh lebih dari 150 unit. Tadi RS itu kita misalkan dengan X, RSS itu kita misalkan dengan Y ya. Ketika dua ini ditambahkan, ini tidak boleh lebih dari 150 ya. Jadi pertama kita punya variabelnya, yang pertama itu X ditambah Y tidak boleh lebih dari 150. Maka soal untuk yang C ya, D dengan E ini udah pasti salah, karena yang diminta adalah X tambah Y itu tidak boleh lebih dari 150. Kemudian variabel berikutnya ya, dalam model matematika satu laginya itu kita cukup sederhanakan ini ya. Yang ini kita sederhanakan dengan cara ya kita bagi gitu ya. Kita coba bagi angkanya dengan angka 45 ya. Bagi 45 ya. Ini kita hapus dulu. 45. Berarti di sini 135 bagi 45 kan kita punya 3x gitu ya. Ditambah 2y tidak boleh lebih dari sama dengan 18.000 bagi 45 itu 400 ya. 400. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Tadi kan kita punya x tambah y itu tidak boleh lebih dari sebenarnya 150 ya. Jadi kalau yang belakang sih udah sama semua ya. Udah sama semua. Kenapa? Karena kan tadi RS-nya harus lebih dari 0 dan RSS-nya yang Y itu harus lebih dari 0.
Jadi jawabannya yang B. Oke, soal berikutnya. Daerah himpunan penyelesaian dari 4x ditambah 3y kurang dari sama dengan 24. Ya, kalau lihat soal yang seperti ini gitu ya, jangan bingung terlebih dahulu. Kamu lihat pertama misalkan ada garis ya, yang ini. Ya, garis yang ini itu dilewati oleh angka 8 dan angka 6 di sini ya. Angka 8 ada di titik Y, kemudian angka 6 ada di titik X ya. Kita tulis dulu. 8 di Y, kemudian 6 di X ya. Nah, untuk 8 di Y dan 6 di X, ini ketika dibuat sebuah fungsi ya pertidaksamaan, 8 di Y itu dirubah menjadi 8X. Kemudian 6 di X itu jadi ditambah 6Y. Ya jadi ditukar. Ya jadi misalkan 8 di Y berarti ya 8X ditambah 6Y gitu ya. Ini gitu ya. Kita kasih sama dengan dulu. Sama dengan angka ini dikali. 8 dikalikan dengan 6 nih. 8 kali 6 itu adalah 48. Ya. 48. Nah, kemudian kita sederhanakan ini dibagi dengan 2 ya. Berarti di sini 4x ditambah 3y ini sama dengan 24. Oke, sekarang kita sudah tahu ya. Berarti 4x tambah 3y ini garisnya yang ini. Ya. 4x tambah 3y. Oke. Kita sudah dapat yang pertama. Berarti otomatis ya, garis yang berikutnya ini merupakan garis dari 3x tambah 5y. Ya, garis yang kedua ini merupakan garis dari 3x tambah 5y lebih dari sama dengan 30. Oke, sekarang himpunan penyelesaiannya gimana? Ya, yang pertama, ya 4x ditambah 3y kan garisnya yang ini. Kalau kurang dari itu, simpelnya sederhananya itu garisnya himpunan penyelesaiannya ke bawah. Ya, himpunan penyelesaiannya itu ke bawah. Nah, kemudian kita ganti warnanya, coba warna biru. Kemudian 3x tambah 5y ini kan garisnya tadi yang kedua ya. Kalau lebih dari itu arsirannya ke atas. Nah, di atas garisnya. Nah, sekarang kalau dilihat dari garis, yang karena arsiran warna merah maupun warna biru adalah yang nomor 1 ini ya. Kalau nomor 4 dia hanya kena warna merah. Yang nomor 5 ini nggak kena sama sekali. Nomor 3 cuma kena warna merah gitu ya. Ini nomor 2 ya harusnya. Nomor 2 itu dia cuma kena warna biru. Yang kena warna merah dengan biru adalah nomor 1. Jadi himpunan penyelesaiannya itu yang A. Ya. Oke, kemudian ada soal dari deret aritmatika ya. Jadi yang ditanyakan 16 suku pertama deret aritmatika. Oke, deret matematika itu dilambangkan dengan Sn ya. Di mana rumus Sn itu adalah n per 2 ya. 2a tambah n min 1 dikalikan dengan b. Ya. Di mana n ini adalah banyaknya suku ya. Jadi jelas ya. Yang dimintakan adalah 16 suku, berarti n-nya adalah 16 dibagi 2. A itu suku pertama. Suku pertama itu ini, 2 ya. Berarti 2 dikali 2 ditambah N. N itu tadi banyaknya suku, berarti 16 dikurangi 1 dikali B. B itu adalah beda. Beda dari setiap suku, berarti ke beda itu berarti gimana ini? 2 ke 4, bedanya 2. 4 ke 6, 2. Ya, 2. Jadi bedanya adalah 2. Berarti 16 bagi 2 adalah 8 gitu ya. 2 kali 2 adalah 4 ditambah di sini 15 dikalikan dengan 2 ya. Berarti sama dengan 8 4. Ingat dikalikan dulu ya, kerjakan yang dikalikan. Berarti 15 kali 2 adalah 30. Hasilnya 8 dikalikan dengan 34. Ya, 8 kali 34 itu 272. Ya, berarti jawabannya yang C. Oke, suku ke-11 dari bilangan
ini ya. Nah kalau soalnya ini kan bedanya beda-beda nih. Kalau tadi aritmatika itu ciri khasnya beda, setiap sukunya itu sama. Tapi kalau beda sukunya ini beda-beda, ini berarti ciri khas dari soal barisan geometri, dinamakan dengan rasio. Jadi rasio ke sini ini tuh setengah ya. Jadi 256 dikali setengah itu 128. 128 dikali setengah itu adalah 64. Ya, jadi yang ditanya adalah suku ke-11 dari barisan geometri. Barisan geometri itu rumusnya UN itu akan sama dengan AR pangkat N min 1. Ya. Di mana A-nya itu suku pertama yaitu 256 dikali R. R itu rasio yang tadi ya, yang ini. Berarti setengah pangkat N min 1. N-nya itu suku yang diminta ya. Berarti ini kan 11. 11 dikurangi 1. Sorry. Ini 1 ya. Berarti di sini 256 dikalikan setengah pangkat 10. Berarti ini itu 256 dikali pangkat 10. Hasilnya adalah 1 per 1024. 1024. Berarti hasilnya adalah 256 per 1024. Ini sama aja dengan 1 per 4. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Yang D. Oke, selanjutnya adalah soal perkalian matriks gitu ya. Di sini yang ditanyakan adalah hasil AB, di mana A-nya gitu ya, di sini ada 2, 3, 1, 2, 4, 5. Kemudian di sini ada min 2, 0, 1, 3, min 4, 0. Ya, oke, kalau perkalian matriks itu jangan sampai ketukar ya. Jadi kalau misalkan A-nya di sini sebelah kiri, tulis A-nya sebelah kiri. Kalau misalkan B kali A ya ditukar gitu tuh nanti. Ya jangan sampai salah menempatkan. Oke, yang pertama artinya kalau yang sebelah kiri itu kita bagi dengan per baris gitu ya. Dikasih garis pandu ini per kolom kalau yang sebelah kanan. Nah, cara mengerjakannya itu nanti ya. Di sini 2 dikalikan dengan min 2 berarti min 4. Kemudian yang ini 3 dikalikan dengan 3 berarti 9 ya, berarti plus 9 di sini. Ya. Kalau sudah, kemudian kita pindah ke sebelahnya. 2 dikalikan dengan 0 berarti kan 0 gitu ya. Kemudian sama 3 dikalikan dengan min 4. Hasilnya adalah min 12. Sama 2 dikalikan 1 berarti hasilnya adalah 2. 3 dikalikan dengan 0 hasilnya adalah 0 gitu ya. Oke, kita hapus dulu. Nah, kalau sudah kita sekarang baris yang kedua. Berarti ini 1 dikalikan min 2 berarti hasilnya adalah min 2. 2 dikalikan 3 hasilnya plus 6. 1 dikalikan 0 hasilnya adalah 0. 2 dikalikan dengan min 4 hasilnya adalah min 8. 1 dikalikan 1 hasilnya adalah 1. 2 dikalikan 0 adalah 0 ya. Kemudian barisan yang ketiga, 4 dikalikan dengan min 2 min 8. 5 dikalikan dengan 3 15. 4 dikalikan 0 0. 5 dikalikan min 4 min 20. 4 dikalikan 1 4. 5 kalikan 0 adalah 0 ya. Maka ini hasilnya adalah min 4 tambah 9 hasilnya adalah 5 min 12 2. 4 min 8 1. Kemudian ini 7 min 20. Kemudian yang terakhir 4 ya. Jadi 5 4 7 min 12 min 8 min 20 2 1 4. Berarti jawabannya adalah yang A.
Nah, kemudian ini persamaan matriks ya. Berarti di sini yang ditanyakan P berapa, Q berapa. Ya. Kalau kalian perhatikan persamaan matriks itu yang kiri dia akan sama dengan yang kiri atas gitu ya. Yang kanan atas sama dengan kanan atas. Intinya dia akan sama. Berarti kalau di sini ada P tambah 3 dia akan sama dengan 5 ya. Jadi P tambah 3 dia akan sama dengan 5. Berarti kita dapat bahwa P itu sama dengan 5 dikurangi 3. P sama dengan 2 ya. Pertama kita dapat nilai P sama dengan 2. Kemudian di sini ada 5P tambah Q, berarti ini akan sama dengan 7 gitu kan. Berarti di sini 5P tambah Q ini akan sama dengan 7. P-nya kita sudah dapat 2, berarti 5 dikalikan 2 ditambah Q ini sama dengan 7. Berarti 10 ditambah Q sama dengan 7. Maka kita dapatkan gitu ya, Q ini sama dengan 7 dikurangi 10. Q-nya sama dengan min 3. Berarti kita dapat P sama dengan 2, Q sama dengan min 3. Kemudian ada soal vektor ya. Kalau vektor gitu ya, di sini kan ada I, J, K ya. Berarti kita tulis ke bawah sebenarnya kayak bentuk matriks gitu ya. I berarti I saja kan, berarti di situ ada 1 ya. Kemudian ada di sini J-nya itu 2J berarti plus 2, min 3K berarti min 3 ya. Ini untuk yang vektor A. Kemudian kita punya vektor B. B itu gitu kan, nilainya adalah 3I. Berarti di sini 3, J-nya tidak ada. Kalau tidak ada itu berarti nilainya sama 0 ya. Kemudian 5K berarti plus 5 gitu ya. Di sini juga kita punya nilai C, vektor C yaitu min 2 gitu ya, min 4, di sini 1. Nah, kemudian yang ditanya adalah vektor U, yaitu merupakan nilai dari 2A tambah B min C. Artinya berarti ini 2 dikalikan dengan vektor yang ini, 1, 2, min 3 ditambah gitu ya 3, 0, 5 dikurangi min 2, min 4, 1. Hasilnya 2 kali 1, 2, 2 kali 2, 4, 2 kali min 3, min 6 ditambah 3, 0, 5 dikurangi min 2, min 4, 1. Berarti 2 tambah 3, di sini 5, 4 tambah 0, 4, min 6 tambah 5, min 1. Kemudian ini dikurangi dengan min 2, min 4, 1. Berarti 5 dikurangi min 2 berarti kan 5 tambah 2 ya. Berarti di sini hasilnya 7. Kemudian 4 dikurangi min 4 berarti 4 tambah 4 itu 8. 1 dikurangi 1 itu 0. Berarti jawabannya adalah 7. I 8 J benar, berarti ada yang salah tak? 1 dikurang. Oh sorry, di sini min 1 ya. Ini min 1. Berarti min 1 dikurangi 1, ini hasilnya bukan 0, tapi min 2. Berarti di sini 7I ya, 8J min 2K. Ya, jadi hasilnya yang D. Ya. Kemudian ada soal persamaan kuadrat ya, yang akar-akarnya yaitu adalah min 4 dengan 6 ya. Kalau persamaan kuadrat itu kalau mencari persamaan kuadratnya dari yang diketahui akar-akarnya itu adalah X min A dikali X min B. Ya berarti ini nilai A, ini nilai B. Ya berarti di sini X min ya min 4 gitu ya dikalikan dengan X min 6 ya. Min ketemu min kan positif ya. Berarti di sini kita punya X tambah 4 dikalikan dengan X dikurangi 6. Ya berarti di sini ada X kali X, X kuadrat. X dikali min 6 itu min 6X gitu ya.
4 dikalikan X itu berarti plus 4X. 4 dikalikan min 6 itu adalah min 24. Ini akan sama dengan 0 ya, sorry. Di sini lupa sama dengan 0, ini sama dengan 0. Berarti kita punya X kuadrat min 6X tambah 4X berarti min 2X min 24 sama dengan 0. Ya. Berarti hasilnya adalah yang ini. Kemudian ada soal fungsi komposisi ya. Fungsi komposisi ini adalah soal materi memasukkan nilai ya ke fungsi lainnya gitu ya, memasukkan fungsi ke fungsi lainnya. Jadi sini adalah POQ. Kalau POQ berarti ini adalah P bundaran Q gitu ya. Q X gitu ya. Jadi setiap nilai X yang ada di fungsi P itu diganti dengan angka ini 2X min 7. Jadi kita punya bahwa PX itu kan 3X tambah 5. Maka X yang di sini kita ganti dengan angka ini 2X min 7. Berarti di sini P Q X gitu ya. Ini sama dengan 3 dikali 2X min 7 ditambah 5 ya. Berarti di sini 3 kali 2X itu 6X min 21 tambah 5. Hasilnya 6X min 16 ya. Kemudian fungsi inverse ya. Fungsi inverse kalau dalam bentuk pecahan seperti ini sederhana sekali ya. Jadi ketika ada fungsi fx di mana ax tambah b dibagi cx per t, maka fungsi inverse itu hanya ditukar nilai a dengan nilai d-nya. Ya. Oke, di sini kan ada x tambah 2 per 3 min x ya. Biar mudah ya, biar sama persis seperti ini kita tukar dulu yang ini. Berarti x tambah 2 ini per min x tambah 3 biar sama gitu ya. Berarti di sini nilai a-nya di sini kan 1 nih, ada 1. Berarti a-nya ini adalah 1 gitu ya. Dan ini adalah nilai d. Berarti kan kita hanya tinggal tukar gitu ya, d dengan a. Berarti d-nya tadinya 3, pindah ke atas berarti min 3x tambah 2 per min x gitu ya. A-nya jadi negatif ya, tadinya 1 positif gitu ya, jadi min 1. Nah, tinggal lihat kita jawabannya ada tidak. Ternyata kok nggak ada yang mirip gitu ya. Kalau tidak ada yang mirip, ini dikalikan dengan negatif 1, yang atas yang bawah dikalikan negatif 1. Berarti yang 3 min 3x tambah 2 ini kan jadi 3x min 2 per x tambah 1. Ya. Jadi jawabannya yang ini. Oke, kemudian persamaan lingkaran dengan pusat 0,0. Kalau persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 itu rumusnya adalah x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Jadi kita hanya fokus dengan jari-jarinya saja. Di sini jari-jarinya adalah 2 akar 3. Berarti di sini x kuadrat tambah y kuadrat ini akan sama dengan 2 akar 3 dikuadratkan. Maka hasilnya ini kan 2 kuadrat itu 4 ya. Akar 3 dikuadratkan adalah 3. Jadi hasilnya x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 12 ya. Kemudian namanya logika matematika ya. Untuk soal-soal negasi itu merupakan soal-soal logika. Yang harus diperhatikan adalah negasi dari pernyataan jika biaya sekolah gratis ya. Jadi maka semua penduduk Indonesia pandai ini merupakan pernyataan dari implikasi, di mana jika kan ciri khasnya itu kalau implikasi ada jika ada maka. Berarti biaya sekolah gratis ini merupakan pernyataan P, kemudian semua penduduk Indonesia pandai itu pernyataan Q. Ya, kemudian kita lihat negasi dari P maka Q itu adalah P dan negasi Q. Jadi P-nya kan biaya sekolah gratis. Berarti biaya sekolah gratis dan gitu ya. Berarti yang ini salah semua. Untuk C, D, E salah semua. Nah, sekarang perhatikan. Di sini negasi Q berarti kan penduduk Indonesia karena di sini pandai, kebalikan dari pandai kan tidak pandai gitu ya. Jadi biaya sekolah gratis dan
ada penduduk Indonesia yang tidak pandai. Jawabannya ini. Ya. Kemudian apa bedanya semua dengan ada? Ingat, kalau misalkan di sini ada kata semua, karena di sini negasi ya, kebalikan kata semua itu ada. Ya. Ada. Jadi kalau misalkan di sini opsinya semua penduduk Indonesia tidak pandai, ada kata tidak gitu ya, tetap pilihannya adalah yang B. Kenapa? Karena kebalikan atau negasi dari semua itu adalah ada. Ya, kemudian ada soal inverse. Misal diberikan implikasi P maka Q gitu ya. Ini kan jika UMR naik maka semua harga sembako naik gitu ya. P gitu ya, ini P, ini Q ya. Semua harga sembako naik itu Q. Yang ditanya adalah inverse. Inverse itu adalah negasi P maka negasi Q. Berarti kebalikan UMR naik ya. Berarti P-nya kan UMR naik, maka negasi P-nya itu adalah UMR tidak naik. Tidak naik. Kemudian negasi Q, harga sembako, semua harga sembako. Ingat, kalau semua ada kata semua berarti ada ya. Ada atau beberapa. Ada atau beberapa. Berapa harga sembako tidak naik gitu ya. Tidak naik. Tidak naik ya. Jadi inverse-nya adalah jika UMR tidak naik gitu ya, maka ada harga sembako yang tidak naik. Ini jawabannya. Oke, kemudian ada soal tentang translasi. Di sini ada garis Y sama dengan 2X min 3 ditranslasikan oleh T. Min 2 kemudian dengan 3. Berarti min 2 ini milik X, 3 ini milik Y. Ya. Jadi bayangannya ya setelah ditranslasikan berarti ini X aksen itu sama dengan ini kan X min 2 ya. Karena ini min 2. Kemudian Y aksennya itu akan sama dengan Y ditambah 3. Kemudian persamaan bayangan garisnya ya, karena di sini ketahui Y dengan X, maka dari persamaan ini kita rubah jadi X sama dengan ya, berarti X sama dengan X aksen ditambah 2 ya. Ini juga kita rubah jadi Y sama dengan Y aksen dikurangi 3. Maka setiap Y dan X ini diganti dengan ini yang sudah kita dapat. Nah, di sini kan Y ini sama dengan 2X min 3. Y-nya kita ganti dengan ini, Y aksen min 3 ini sama dengan 2 dikali X aksen tambah 2 dikurangi 3. Berarti di sini Y aksen dikurangi 3 sama dengan 2X aksen tambah 4 dikurangi 3. Berarti di sini Y aksen ini akan sama dengan 2X aksen 4 kurangi 3 adalah 1. Ini min 3 pindah ke sebelah kanan di plus 3. Maka Y aksen ini akan sama dengan 2X aksen ditambah 4. Maka jawabannya adalah yang ini ya. Oke, banyak cara untuk memilih seorang ketua, sekretaris, dan juga bendahara dari 8 siswa yang tersedia. Ini merupakan soal permutasi ya. Permutasi 8 dari 3 ya, berarti di sini 8 faktorial dibagi 8 kurangi 3 faktorial. Dari sini 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 8 kurangi 3 kan 5 faktorial ya. Ini kita coret. Berarti 8 kali 7 kali 6. Berarti di sini 56 dikali 6 berarti 336. Kemudian ada 2 buah dadu dilempar. Berarti untuk soal-soal ini soal peluang ya. Berarti untuk NA ya, kejadian yang memenuhi syarat, mata dadu 10 itu kan ada angka 4, 6 ya. Dadu yang pertamanya 4, dadu yang keduanya 6. Kemudian mata dadu yang pertamanya 5 dengan 5. Kemudian ada 6 dengan 4 ya. Jadi yang memenuhi syarat ya,
kejadiannya itu sebanyak 3. Ini 1, 2, dan ini 3. Berarti ini 3. NS ya. NS itu semua kejadian yang ada. Nah, kalau 2 buah dadu, NS-nya itu adalah 36 dari 6 kuadrat gitu ya. Maka untuk peluangnya itu kan NA per NS ya. NA-nya itu 3 per 36. Maka kalau disederhanakan jadi 1 per 12. Ini jawabannya. Kemudian ada soal limit. Ya, untuk soal limit sebenarnya kita coba dulu dengan cara substitusi ya. Setiap x kita ganti dengan 2. Berarti di sini kan kita punya 2 kuadrat ditambah 2 dikurangi 6 per 2 kuadrat dikurangi 4. Hasilnya kalau kita lihat ini hasilnya jadi 0 per 0. Maka kalau untuk limit, khusus untuk limit itu tidak boleh hasilnya 0 per 0. Maka kalau hasilnya 0 per 0 kita harus sederhanakan dulu dengan cara biasa kalau untuk bapak pribadi itu menggunakan cara L'Hopital. L'Hopital itu menurunkan fungsi, baik fungsi yang di atas dengan fungsi yang di bawah itu kita turunkan. Jadi di sini kan ada x kuadrat ditambah x dikurangi 6 ya, fx misalkan. Maka turunannya itu kan jadi 2x tambah 1 ya, ini yang atas. Kemudian ada fx yang di bawahnya itu adalah x kuadrat min 4. Ini kalau diturunkan adalah 2x gitu ya. Maka kita tulis lagi di sini limit x mendekati 2 dari 2x tambah 1 ini untuk yang atas, kemudian per 2x yang untuk yang bawah. Nah, kemudian kita substitusi nilai x mendekati 2 ini. Berarti 2 dikali 2 ditambah 1 per 2 dikali 2. 2 kali 2 kan 4 ya. 4 tambah 1 berarti 5 per 4. Ini jawabannya. Nah, yang ini. Kemudian ada soal turunan ya. Turunan fungsi, berarti ini kan 3 nih. Diturunkan berarti 2 dikali 3 x pangkat 2 kan pangkatnya turun ya, berkurang 1 ditambah 4 dikalikan 2 x gitu ya, pangkat 1 ya, cukup tulis x saja dikurangi 6. Maka di sini adalah 6x kuadrat ditambah 8x min 6. Oke. Kemudian ada soal modus ya. Modus itu adalah data yang paling banyak muncul. Kalau kita lihat data yang paling banyak muncul kan ada di sini ya. Yang ini nih. Sorry. Ini ya. Nah, ini ya. Dari angka 45 sampai 49 karena muncul paling banyak sebanyak 12 kali. Ya, untuk modus ya, itu rumusnya adalah tepi bawah kemudian ditambah D1 per D1 tambah D2 dikalikan dengan panjang kelasnya. Tepi bawah berarti tepi bawah itu nilai terkecil dari kelas tersebut dikurangi 0,5. Di sini nilai terkecil kan 45 ya. 45 dikurangi 0,5 45 dikurangi 0,5 ini hasilnya adalah 44,5. Berarti tepi bawahnya adalah 44,5 ditambah D1. D1 itu selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya. Berarti di sini kan kelas modusnya 12. Kelas sebelumnya itu 8 ya frekuensinya ya. Berarti 12 dikurangi 8 itu adalah 4 gitu ya. 4 per D1-nya itu 4 tadi tetap. D2-nya itu selisih frekuensi kelas modus dengan sesudahnya. Ya berarti 12 kurangi 6 kan 6 ya. Berarti ini ditambah 6. P itu panjang kelas. Panjang kelas itu dari 45 sampai 49 itu ada berapa angka? Berarti kan sederhananya 45, 46, 47, 48, 49 ada 5 ya. Berarti ini dikalikan dengan 5. Maka hasilnya adalah 44,5 ditambah 4 per 10 dikalikan dengan 5. Berarti hasilnya adalah 44,5 ditambah
4 kali 5 kan 20 ya, 20 per 10. Maka hasilnya 44,5 ditambah 2. Hasilnya adalah 46,5. Ini jawabannya. Ya. Yang ini ya jawabannya. Kemudian integral. Integral dari 3x kuadrat ditambah 4x dikurangi 7. Berarti di sini kan 1 per pangkatnya 2 ya, berarti 1 tambah 2, 3x pangkatnya ditambahkan 1 semua, berarti ini 2 tambah 1 itu 3, ditambah ini karena 1, berarti ini 1 per 1 tambah 1 dikali 4x kuadrat dikurangi 7x. Ya, ini plus c. Berarti ini adalah 1 per 3 ya, dikali 3x pangkat 3 ditambah 1 per 2 4x kuadrat min 7x tambah c. Berarti sepertiga kali 3 kan 1 ya. Berarti ini x pangkat 3 ditambah setengah kali 2 4 itu 2x kuadrat dikurangi 7x ditambah c. Hasilnya yang ini. Luas daerah yang dibatasi oleh kurva. Nah, kalau luas daerah itu ingat dia itu y sama dengan y. Berarti y di sini gitu ya. Persamaan ini akan sama dengan persamaan ini. Jadi ketika ini ada x tambah 6y ya. Kita hapus dulu untuk mempermudah. Ketika di sini ada x tambah 6y sama 6, kita rubah dulu. Ya, jadi y sama dengan, berarti y sama dengan 6 min x gitu ya. Nah, kemudian y di sini kan x kuadrat ya. X kuadrat ini akan sama dengan 6 min x. Nah, yang ini kita pindah ke sebelah kiri semua. Berarti di sini x kuadrat min x pindah ke kiri jadi plus x gitu ya. Dikurangi 6 sama dengan 0. Kemudian kita di sini bisa cari gitu ya akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Ini kan x dimana ketika dikalikan itu hasilnya min 6, ketika ditambah itu hasilnya plus 1. Berarti di sini kan ada plus 3, ini min 2. Maka di sini adalah x-nya sama dengan min 3, x sama dengan 2. Ya, kebalikan dari ini ya. Nah, ini akar-akarnya. Ini disebut dengan titik puncak ya. Titik puncak, bukan titik puncak, maaf, maksudnya batas atas dan batas bawah dari integral. Berarti di sini jawabannya adalah integral dari fungsi ini gitu ya. Dari fungsi ini yaitu adalah x kuadrat ditambah x min 6. Nah, ini batas atas dan bawahnya itu ini ya. Berarti di sini adalah min 3 dan ini 2. Kemudian kita integralkan dulu ya. Berarti di sini kita dapat 1 per 3 x pangkat 3 ditambah 1 per 2 x kuadrat min 6x ya. Integral dari ini. Dengan batas bawahnya min 3, batas atasnya 2. Maksud dari batas atas dengan batas bawah itu adalah kita mengganti semua nilai x dengan angka-angka di sini ya. Jadi untuk batas atas ya. Ini batas atas sama dengan 2 ya. Kita kerjakan satu-satu dulu. Berarti ini 1 per 3 dikali 2 dipangkatkan 3 ditambah 1 per 2 dikuadratkan min 6 dikalikan 2. Hasilnya sama dengan 2 pangkat 3 itu 8 ya. Berarti di sini 8 per 3 ditambah 2 kuadratkan 4 ya. Berarti 4 per 2 itu hasilnya adalah 2 dikurangi 6 dikali 2, berarti dia itu adalah 12. Hasilnya 2 kurangi 12 10 ya, berarti 8 per 3 dikurangi 10. 10 itu merupakan, kalau di per 3 itu 30 ya, berarti 8 dikurangi 30 per 3. Hasilnya adalah 22 per 3 min. Oke, kemudian sekarang untuk
batas bawahnya itu sama dengan min 3. Berarti di sini 1/3 dikali dengan min 3 dipangkatkan 3 ditambah 1/2 dikalikan min 3 dikuadratkan dikurangi min 6 dikalikan min 3. Maka hasilnya adalah 1/3 dikali min 3 dipangkatkan 3 itu adalah 1/27 ditambah 1/2 dikalikan dengan min 3 dikuadratkan /9. Kemudian min 6 kali min 3 berarti plus 18. Oh sorry, ini bukan 1/27. Ini maksudnya adalah min 27. 1/3 kali min 27 berarti kan 27 bagi 3. Hasilnya itu kan 9 ya, berarti min 9 ya ditambah setengah kali 9 berarti itu 9/2 ditambah 18. Berarti min 9 tambah 18 itu 9 gitu ya. Hasilnya adalah 9/2 ditambah 9. Hasilnya 9 itu kan 9/2 ditambah 18/2. Hasilnya 27/2. Oke, di sini kita dapat min 22/3 dengan 27/2. Ya, kita kembali lagi. Kita dapatkan tadi yang luas kirinya adalah min 22/3. Ya, untuk yang atas berarti min 22/3. Ya, kemudian ini dikurangi dengan 27/2. Maka hasilnya ini kan 3 dengan 2 ya, berarti per 6. 6 bagi 3 2, berarti di sini min 4. 6 bagi 2 itu 3. 3 kali min 27. Berarti dia itu hasilnya 81. Maka hasilnya adalah min 125/6. Oke, ini kan sama aja dengan kalau luas itu negatif itu nggak peduli ya. Ini jawabannya karena sudah dapat gitu ya. Jadi negatifnya bisa kita hiraukan. Jadi hasilnya itu 125/6. Nah, karena di sini tidak ada jawabannya, maka kita sederhanakan. Ya. Kita tahu bahwa ini itu sama aja dengan 120/6 ya. Ditambah dengan 5/6 gitu kan ya. Maka 120 bagi 6 kan 20 ya, 25/6. Maka jawabannya adalah ini. Oke, sekian saja pembahasan untuk soal-soal persiapan US. Sukses untuk US kalian semua, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.